Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hei Kaisar Zhao, wanita kecil ini benar-benar tidak buruk. Tidak hanya memiliki penampilan seperti bunga dan batu giok, kultivasinya juga cukup luar biasa. Aku juga memperhatikannya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ucap kedua Kaisar musuh. Tawa yang gila segera terdengar, lalu Kaisar Dinasti Liu juga memimpin sekelompok ahli. Apakah itu begitu sulit bagi kalian? Begini saja. Kami bertiga akan pergi pada saat yang sama, dan gadis ini akan menjadi milik siapapun yang menanganinya terlebih dahulu. Oh, baiklah, tapi aku tidak akan melakukan hal yang sama seperti kalian berdua. Aku tidak akan menganggapnya sebagai selir aku. Aku hanya berencana untuk menghancurkan kultivasinya, lalu menghadiahkannya kepada bawahan aku, sehingga dia dapat menemani mereka saat mereka mencari kesenangan. Ucap sosok lain yang sedang terbang, dan itu adalah Kaisar Dinasti Ji. Aku akan mengambil kehidupan siapapun yang berani menyentuh putriku. Teriak Kaisar Jiang. Wajah Kaisar Dinasti Jiang yang berjaga di depan Jiang Yini, kini mulai kehijauan karena marah. Dia tahu bahwa ketiganya sengaja mengejeknya, atau lebih tepatnya mengejek dinasti Jiangnya. Tetapi sebagai Kaisar Dinasti Jiang, serta sebagai ayah Jiang Yini, ia benar-benar tidak dapat menanggung penghinaan seperti itu. Jadi dia segera melompat, lalu secara eksplosif melonjak, kemudian melepaskan kekuatan pertarungannya yang mengerikan dari tingkat ke-8 ranah surganya, dan berperang melawan 3 kaisar. Ayah, teriak Jiang Yini. Pada saat itu ekspresi Jiang Yini terlihat jelek, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Saat dia berbicara, dia akan bergegas ke langit untuk bertarung bahu-membahu dengan ayahnya. Karena tidak peduli seberapa kuat ayahnya, ketika bertarung sendirian melawan 3 kaisar lain yang memiliki kultivasi yang sama, itu sudah jelas akan sangat melelahkan. Dalam situasi seperti itu, yang ditunggu ayahnya hanyalah kematian. Tuan Putri, jangan pergi. Teriak Jiang Hengyuan. Tapi tepat ketika Jiang Yini akan bergerak, Jiang Hengyuan meraih pergelangan tangannya dan berkata, "Cepat ikuti aku dan pergi. Kami sudah menyiapkan jalan untuk melarikan diri. Untuk saat ini, kami akan melindungi kamu beserta semua putri dan pangeran, dan kemudian meninggalkan dinasti," ucap Jiang Hengyuan. "Tidak, aku akan bersama dengan ayah aku, lalu hidup dan mati bersama dinasti." Jiang Yini dengan keras kepala menolaknya. "Putri, ini adalah perintah kaisar. Jika kamu tidak percaya kepada aku, coba lihat saja," ucap Jiang Hengyuan. Saat dia berbicara, Jiang Hengyuan mengeluarkan lencana perintah. Dan setelah melihat lencana itu, wajah Jiang Yini langsung membeku. Dia segera memalingkan kepalanya, dan melihat ke arah langit. Di saat melihat ke arah ayahnya yang sedang bertarung hidup dan mati melawan 3 kaisar, matanya langsung memerah, dan dengan sangat cepat air mata jatuh seperti hujan. Karena hanya ada satu lencana seperti itu, dan itu dibuat secara pribadi oleh ayahnya. Dia bahkan ingat apa yang dia katakan padanya, itu ketika dia menunjukkan lencana tersebut kepadanya. Di masa depan, tidak peduli siapa yang membawanya untuk menemukannya, dan tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, maka mau tidak mau dia harus menurutinya, karena orang itu pasti akan mengikuti keinginannya. Selain itu, kata-kata itu tidak hanya diucapkan dari Kaisar Dinasti Jiang kepada Jiang Yini sendiri. Dia berbicara kepada semua putra dan putrinya, dan bahkan kepada semua orang terkemuka di generasi selanjutnya dari Dinasti Jiang. "Putri, cepat ikuti aku. Saat ini Kaisar sedang berjuang untukmu, dan ini adalah kesempatan terakhir." Meskipun sebagai kaisar ia harus mengikuti ajaran leluhur untuk hidup dan mati bersama dinasti Jiang, sebagai seorang ayah, ia berharap putra-putrinya dapat terus hidup. Jadi pada akhirnya, dia menentang ajaran leluhur, lalu menyerahkan lencana ini kepada aku. Kaisar mengatakan kepada aku untuk melindungi kalian semua, itu ketika kalian meninggalkan tempat ini.
Jiang Hengyuan takut Jiang Yini tidak mengerti, sehingga dia menjelaskannya secara lengkap. Meraung, "Bang!" Tetapi tepat pada saat itu, tangisan kesakitan tiba-tiba terdengar dari langit. Segera setelah itu, sebuah tubuh jatuh dari atas, dan dengan keras menembak ke permukaan tanah. Kekuatan yang kuat terus menghancurkan sebuah istana dari tabrakan itu, dan bahkan meninggalkan lubang besar di tanah. "Ayah!" teriak Jiang Yini. Pada saat itu Jiang Yini melolong nyaring, lalu melompat dan bergegas ke lubang besar di tanah. Bajingan! Pada saat yang sama, banyak ahli dinasti Jiang seperti Jiang Hengyuan segera terbang, karena orang yang jatuh dari langit tidak lain adalah Kaisar dinasti Jiang. "Yini, ayahmu ini sungguh tidak berguna. Tidak hanya aku tidak bisa melindungi beberapa puluh ribu anggota klan, aku bahkan tidak bisa melindungi kamu yang merupakan putri aku sendiri," ucap Kaisar. Pada saat itu, wajah Kaisar dinasti Jiang telah menunjukkan kekalahannya. 7 lubang di wajahnya memiliki darah yang mengalir keluar, dan dadanya bahkan sudah amblas. Itu karena tulang dadanya hancur, kulitnya pecah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar secara bertahap. "Tidak, ayah, dalam hatiku kamu adalah ayah yang paling baik." Wajah Jiang Yini dipenuhi dengan air mata saat ia berkata, "Cui, dia ini sebenarnya sangat lemah, bahkan tidak bisa bertahan untuk beberapa putaran," ucap seorang kaisar. Tiba-tiba saja, dahak besar terbang turun dari langit, dan mendarat di wajah Kaisar dinasti Jiang. Penghinaan itu datang dari Kaisar dinasti Liu. Saat ini dia berdiri di langit, lalu dengan ringan menyipitkan matanya, dan dengan ekspresi mengejek ia menatap Kaisar dinasti Jiang yang terluka parah. "Itu benar, aku pernah mendengar kalau ayahnya memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, dan mampu melawan ayah kita sendiri tanpa dikalahkan. Jadi aku sendiri bahkan berpikir bahwa, putranya juga memiliki kekuatan pertempuran yang cukup mengesankan. Namun sayangnya, aku tidak berharap dia menjadi sangat tidak berguna." Kaisar dinasti Zhao juga mengejek dengan kata-katanya yang dingin. "Betul, jika aku tahu dia sangat tidak berguna, tidak perlu bagi kalian berdua untuk menyerangnya sekarang juga. Aku sendiri saja sudah cukup untuk mengalahkannya." Tidak hanya Kaisar Ji berbicara dengan nada mengejek, bahkan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. "Kalian semua harusnya merasa malu sebagai pemimpin klan. Mengesampingkan fakta bahwa kalian semua bergandengan tangan untuk menyakiti ayahku, kalian bahkan berbicara tanpa malu untuk mengejeknya. Kalian semua adalah orang yang benar-benar tercela," teriak Jiang Yini. Melihat ayahnya sendiri dihina oleh mereka hingga sedemikian rupa, wajah kecil Jiang Yini memerah karena marah, dan dia benar-benar sangat marah. Pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Saat itu penghinaan yang diberikan oleh leluhurmu kepada leluhurku, itu ribuan kali jauh lebih buruk dari ini. Kaisar dinasti Liu dengan dingin berteriak. Kaisar Liu, di mana perlu membuang omong kosong dengan mereka? Karena hari ini, kami ingin mereka membayar harga untuk tindakan leluhur mereka. Karena gadis ini sangat tajam dengan mulutnya, biarkan aku bermain dengannya sebentar." Kaisar dinasti Zhao dengan dingin tertawa, lalu dengan segera berlari ke arah Jiang Yini. "Wush! Lindungi Tuan Putri!" teriak Jiang Hengyuan. Melihat itu, Jiang Hengyuan dan para ahli dinasti lainnya dengan cepat terbang ke langit. Mereka menampilkan metode perlindungan, itu dengan cara membuka formasi spiritual pertahanan. "Bahkan setumpuk sampah seperti kalian, itu berani sekali menghalangi jalanku. Minggir," ucap Kaisar Zhao. Namun setelah itu, Kaisar dinasti Zhao dengan santai membuka telapak tangannya. Ia menyebabkan formasi spiritual yang diletakkan oleh kekuatan gabungan Jiang Hengyuan dan yang lainnya, itu bisa dihancurkan dengan cepat. Bang! Pada saat yang sama, kerumunan berteriak kesakitan dan jatuh ke samping. Wajah mereka sudah pucat pasi, dan mereka pun terluka cukup parah. "Hahaha, nona kecil, kamu benar-benar tidak memiliki sopan santun. Yang terbaik adalah membiarkan aku mengajari kamu dengan baik." Kaisar dinasti Zhao terus tertawa keras. Ketika dia berbicara, dia sudah pergi ke arah Jiang Yini.
Dia mengulurkan tangannya, dan sebenarnya tanpa malu-malu lagi, dia bertujuan untuk meraih dua puncak Jiang Yini yang menonjol. Oh, kamu ingin mengajari sopan santun kepada Putri Yini. Tapi sayang, itu akan tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Teriak seseorang. Dan tiba-tiba saja, boom. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari wilayah inti dinasti Jiang. Secara bersamaan, tanah hitam bergulung di permukaan, dan dua sosok melesat keluar dari bawah permukaan tanah. Lalu salah satu dari mereka, itu memiliki kecepatan yang sangat cepat. Hampir dengan berkedip, ia tiba di depan Kaisar Dinasti Zhao. Dia segera memukul langsung, dan melemparkan serangan ke arah Dinasti Zhao. Dari mana bocah ini datang, dan berani mengganggu kesempatan yang bagus ini? Menyingkirlah, balas Kaisar Zhao. Hanya setelah menoleh untuk melihatnya, Kaisar Dinasti Zhao menemukan bahwa, orang yang mendekat adalah seorang pemuda. Jadi, dia dengan jijik mendengus dengan dingin. Lalu dengan santainya dia melambaikan tangannya, dan ingin menamparkan pemuda itu ke samping. Tetapi siapa yang mengira, bahwa pemuda itu sebenarnya sangatlah kuat. Tepat ketika tinjunya mendarat di lengan Kaisar Dinasti Zhao, itu terdengar suara gertakan, dan pemuda itu benar-benar menjentikkan lengan Kaisar. Setelah itu, kekuatan pukulannya tidak berkurang, dan malah menjadi jauh lebih kuat. Dengan suara bang, tinjunya itu bertabrakan ke wajah Kaisar Dinasti Zhao. Darah berceceran ketika kepalanya hancur berkeping-keping, dan dia langsung mati dengan kepalanya berantakan. Adegan tiba-tiba dan kejam ini, itu benar-benar mengejutkan semua orang yang melihatnya. Terutama untuk dua kaisar yang masih berada di udara. Wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka dengan keras bertanya, "Siapa kamu?" Teriak salah satu kaisar. "Aku adalah orang yang akan mengambil hidupmu," jawab Chu Feng sambil dengan dingin tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan meraih udara. Segera, semburan kekuatan hisap tanpa batas meledak dengan eksplosif. Meraung. Dan dengan ledakan kekuatan itu, kedua kaisar yang keduanya berada di tingkat ke-8 di ranah surga, mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Akhirnya mereka berdua terhisap, dan jatuh di depan Chu Feng. Setelah keduanya jatuh, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya lagi. Lalu dengan dua kepalan tangannya, Chu Feng meninju daerah dantian mereka. Menjerit. Kedua pukulan itu menyebabkan Kaisar Dinasti Liu dan Kaisar Dinasti Ji segera berteriak. Crot, seteguk darah segera disemprotkan, itu saat mereka menutupi daerah dantian mereka dengan tangan mereka, dan mulai berguling-guling tanpa henti di tanah. Meskipun dua pukulan Chu Feng tidak menghancurkan kultivasi mereka, tapi itu sudah sangat melukai mereka berdua. Setidaknya untuk sementara waktu, mereka sudah sama dengan dua orang yang tidak berguna. Itu dikarenakan, mereka kehilangan kekuatan pertempuran yang mereka miliki sebelumnya. "Chu Feng, kamu," ucap Kaisar. Pada saat itu, tidak satu pun wajah seseorang di tempat kejadian yang tidak berubah. Karena mereka dapat merasakan bahwa saat ini, aura Chu Feng sudah berada di tingkat ke-8 dari ranah surga. Selain itu, auranya juga sangat tidak stabil. Namun meskipun begitu, Chu Feng masih bisa dengan mudah membunuh 3 kaisar jika dia mau. Untuk mengetahui tahap selanjutnya dari ranah surga, jarak antara setiap tingkatannya sangatlah besar. Namun Chu Feng yang bergantung pada kultivasi yang tidak stabil ini, tapi dia dapat membunuh orang di tingkat 8 dari ranah surga yang asli. Maka dari itu, hal ini sangat sulit bagi mereka untuk tidak terkejut. Chu Feng saat ini tidak memperhatikan tatapan tertegun mereka. Dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya, lalu membentuk 2 cakar elang dengan tangannya. Kemudian ia meraih kerah kedua kaisar itu, dan kemudian berkata kepada mereka. "Berteriaklah untuk meminta tolong," ucap Chu Feng. "Apa?" seru kedua kaisar. Kedua kaisar yang menerima rasa sakit yang tajam, dan keduanya terkejut dengan kata-kata yang datang dari Chu Feng itu. "Bang bang." Melihat itu, Chu Feng tidak mau membuang omong kosongnya. Dia mengangkat tangannya, dan memberikan 2 tamparan besar pada wajah mereka. Setelah itu, dia berkata,
Aku bilang cepat berteriak untuk meminta tolong. Jika kamu tidak mau berteriak, aku akan menghancurkan akar hidup kamu, ucap Chu Feng. Kamu, mendengar kata-kata itu, wajah mereka langsung menghijau. Meskipun keduanya sangat marah, tapi mereka tidak berani membalas. Jadi, mereka dengan keras melolong ke langit. Tolong kami. Setelah kata-kata itu diucapkan, teriakan mereka seperti tepukan guntur, sehingga menarik perhatian semua orang di dinasti Jiang. Terutama orang-orang dari 3 dinasti. Mereka segera berlari, dan terbang dari wilayah inti dinasti Jiang. Bahkan 3 leluhur tua yang belum menyerang dan hanya duduk santai sambil ngopi, mereka pun segera datang. Dan ketika ketiga leluhur tua itu melihat pemandangan di tanah, wajah mereka yang semula tenang, kini tidak bisa untuk tidak berubah. Karena mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, dari ketiga putra mereka saat ini, 1 orang sudah mati, dan 2 orang lainnya sudah terluka. Siapa yang telah berani membunuh anakku? Aku akan mengambil hidupnya, teriak leluhur Zhao. Melihat putranya yang dibesarkannya dengan cermat selama bertahun-tahun, namun saat ini dibunuh oleh seseorang, leluhur tua dinasti Zhao menjadi sangat marah. Dia melolong dengan marah, dan mengabaikan semua alasan, dia langsung melemparkan tinjunya ke tanah. Wush! Pukulan itu sangat mengerikan. Bahkan sebelum dia turun, tanah sudah sangat bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan area tanah yang luas pun mulai runtuh. Jangankan orang-orang di ranah mendalam, bahkan orang-orang di ranah surga sekalipun tidak bisa menahan tekanan yang mengerikan seperti itu. Pada saat itu mereka dipaksa untuk berbaring di tanah, dan mereka tidak bisa berdiri. Diamlah, ucap Chu Feng. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng melemparkan tinjunya. Bang! Dengan sebuah ledakan, ia benar-benar membubarkan telapak leluhur dinasti Zhao dengan kekuatannya sendiri. Senior Heng Yuan, jaga mereka berdua, ucap Chu Feng sambil melemparkan 2 kaisar ke depan Jiang Heng Yuan. Segera setelah itu, Chu Feng dengan keras melolong ke langit. Putramu terbunuh olehku. Jika kamu bisa mengambil nyawa aku, ayo maju, teriak Chu Feng. Saat Chu Feng berteriak, dia sudah naik ke udara, dan kemudian berperang melawan leluhur tua dinasti Zhao. Bocah ini benar-benar ingin mati. Melihat itu, leluhur tua dinasti Liu mendengus dengan dingin, lalu bersiap untuk menyerang. Tunggu, ucap leluhur Ji. Namun sebelum dia bergerak, dia dihentikan oleh leluhur tua dinasti Ji. Setelah melihat ke bawah pada 2 kaisar yang berada di bawah kendali Jiang Heng Yuan, ia mengirim pesan mental kepada leluhur lama dinasti Liu, dan kemudian mengatakan, lihatlah dengan seksama, putramu dan putraku saat ini, keduanya ada di tangan mereka. Jika kita menyerang pada saat ini, mereka benar-benar dalam bahaya, ucap leluhur Ji. Ini, apakah kita hanya akan menonton, saat pria tua itu bertarung sendirian dengan bocah itu? Ia tampaknya tidak sederhana, balas leluhur Liu. Leluhur dinasti Liu agak khawatir dengan leluhur lama dinasti Zhao. Kita tidak perlu khawatir. Meskipun kekuatan pertempuran bocah itu cukup kuat, tapi ada sesuatu yang salah dengan auranya. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menggunakan pil terlarang khusus, atau menggunakan formasi khusus untuk meminjam kekuatan. Maka dari itu, tidak mungkin baginya untuk menang. Kata leluhur tua dinasti Ji. Itu benar juga. Pengamatan kamu benar-benar sangat rinci, balas leluhur dinasti Liu. Leluhur dinasti Liu segera memandang dengan cermat, dan ternyata memang benar itu seperti yang dikatakannya. Aura Chu Feng sangat tidak stabil, jadi baru saat itulah dia mulai tenang. Leluhur dinasti Liu, leluhur tua dinasti Ji. Cepat katakan kepada anggota klanmu untuk berhenti. Karena kalau tidak, aku akan membunuh anak kalian, teriak Jiang Heng Yuan. Jiang Heng Yuan adalah orang yang cerdas. Jadi saat itu Chu Feng melemparkan 2 kaisar kepadanya, dan dia pun mengerti niatnya. Dengan demikian tanpa ragu-ragu, dia saat ini menggunakan kekuatan surga untuk melolong dengan keras ke langit. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua ahli dari dinasti Liu dan dinasti Ji, mereka semua melemparkan pandangan mereka ke arah 2 leluhur tua di langit.
Dan meskipun kedua leluhur tua itu tidak berbicara, mereka memberi isyarat dengan tangan mereka. Setelah melihat gerakan tangannya, para ahli dari dua klan datang ke sisi dua leluhur tua, dan tidak lagi menyerang orang-orang dari dinasti Jiang. Dalam situasi seperti itu, hanya orang-orang dari dinasti Zhao sajalah yang masih menyerang dinasti Jiang. Tetapi karena kaisar mereka sudah mati, dan leluhur lama mereka sedang tersulut emosi, maka dinasti Zhao sendiri sudah jelas tidak mampu mengalahkan dinasti Jiang. Dengan bantuan dari banyak beast monster dan banyak ahli World Spirit Guild, situasi dinasti Jiang dengan cepat berubah dari yang sebelumnya sangat buruk, kini menjadi sangat baik. Dan bahkan mereka benar-benar mulai membantai orang-orang dari dinasti Zhao. Klan Liu, klan Ji, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menyerang dan membantuku membunuh bocah ini? Teriak leluhur dinasti Zhao. Menyadari bahwa kedua sekutunya sedang mengamatinya dengan tangan mereka di lengan baju, leluhur tua dinasti Zhao melolong dengan marah. Lawanmu hanya anak nakal, dan dia hanya memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah surga. Jika kita bertiga bergandengan tangan untuk merawat bocah seperti dia, dan hal ini diketahui orang banyak, maka kita tidak akan bisa menghindari untuk menjadi bahan tertawaan di mulut orang lain. Itu akan lebih baik jika kamu merawatnya sendiri. Leluhur tua dinasti Ji berkata sambil tersenyum. Ya, itu benar Brother Zhao, bocah itu hanya meminjam kekuatan khusus, dan itu bukan kultivasi aslinya. Aku yakin dengan kemampuan kamu, seharusnya tidak sulit untuk mengalahkannya. Leluhur tua dinasti Liu juga tersenyum saat berkata. Kalian dua sampah tua memang tidak bisa dipercaya. Teriak leluhur dinasti Zhao. Melihat anggota klannya sendiri terbunuh pada saat ini, leluhur tua dinasti Zhao hanya bisa menggertakkan giginya karena marah. Hahaha, hei bajingan tua, sekutu kamu tidak terlalu dapat diandalkan. Ternyata mereka sudah menjualmu begitu cepat. Ucap Chu Feng. Saat Chu Feng bertarung melawan leluhur lama dinasti Zhao, dia mengirim pesan mental untuk mengejeknya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.